Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, mari kita belajar tentang larutan dan apa saja yang terjadi pada dalam air. Apa saja reaksi kimia dalam air ya. Nah, berikut ini yuk kita simak baik-baik video tentang larutan. Larutan adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat senyawa yang terdispersi sebagai molekul, ion, atau atom yang komposisinya bervariasi. Berikut ini adalah gambaran dari berbagai macam larutan. Jadi larutan itu ada yang dia dapat larut sempurna, ada yang mengendap seperti ini. Nah, baik kita simak baik-baik ya. Pertama, larutan di sini. Jadi sini pertama sebelum kita jatuh larutan, kita jatuh tentang campuran. Campuran itu ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Pertama campuran heterogen atau yang kita kenal istilah suspensi, yang bila diendapkan meninggalkan dispersi koloid. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut atau istilahnya adalah solut. Kemudian zat yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai zat pelarut atau solvent. Nah, berikut ini sebagai contoh dari larutan. Misal di sini komponen satu adalah gas, sehingga dia menghasilkan gas juga. Contohnya adalah udara atau kita kenal dengan di sini udara itu dari berbagai macam, ada oksigen, ada nitrogen dan udara yang lainnya. Kemudian misalkan di sini komponen satu adalah gas, kemudian adalah liquid atau cairan, maka menghasilkan larutan berwujud cairan. Contohnya adalah CO2 dalam air. Nah, ini yang paling kita ketahui adalah misalkan di sini ya, komponen satu adalah solid, kemudian komponen dua adalah liquid, maka dia menghasilkan larutan berwujud liquid atau cairan. Misalkan di sini ada NaCl dalam air. Bila jumlah zat yang terlarut sama dengan jumlah zat yang melarutkan, misalkan alkohol sama dengan air, sebagai solvent bisa air atau alkohol. Pada umumnya, sebagai solvent atau zat pelarut adalah air. Contoh di sini, misalkan ada larutan apa saja, misalkan kita memiliki soft drink. Soft drink ini zat pelarutnya adalah H2O, pelarutnya adalah gula dan CO2. Kemudian udara, zat pelarutnya adalah nitrogen, zat pelarutnya adalah oksigen, argon, dan metana. Kemudian misalkan adalah solder di sini, dia wujud solid ya atau padatan, zat terlarutnya adalah PP, pelarutnya adalah SN atau timah. Kemudian kita belajar mengenai elektrolit adalah suatu zat di mana ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kalau non-elektrolit merupakan zat yang tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Misal di sini ada berbagai contoh. Jadi di sini untuk identifikasi manakah yang dikategorikan sebagai elektrolit dan non-elektrolit bisa menggunakan percobaan sederhana seperti ini. Jadi misalkan ada larutan, ketika dihubungkan dengan penghantar arus listrik, ketika dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, dia dikatakan sebagai golongan non-elektrolit. Nah, ini kalau diamati di sini, ketika di sini ada seperangkat penghantar arus listrik, ketika dimasukkan ke dalam larutan, dia tidak dapat menyalakan lampu di sini ya. Kemudian ada elektrolit lemah. Di sini dia menghantarkan listrik tapi sangat lemah sekali sehingga lampunya nyalanya redup. Bagaimana dengan elektrolit kuat? Nah, ketika dia dihubungkan dengan penghantar listrik, dia menghantarkan listrik secara baik dan lampunya terang. Bagaimanakah cara menghasilkan listrik pada hasil reaksi? Di sini, kalau kita bicara tentang elektrolit, larutan itu bisa menandakan larutan itu bisa terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Ada ion positif, ada ion negatif. Untuk ion positif disebut sebagai kation dan ion negatif disebut sebagai anion. Nah, dikategorikan sebagai elektrolit kuat jika dia 100% terurai menjadi ion-ionnya. Nah, misalnya di sini ya, ada larutan NaCl, maksudnya ini adalah NaCl padatan. Sebelumnya kita ketahui kalau NaCl ini, Na adalah logam, Cl adalah non-logam, sehingga dia membentuk ikatan ionik ya. Ketika NaCl ini dilarutkan dengan H2O atau aqueous, dia terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-.
Nah, kalau elektrolit lemah tidak sepenuhnya terurai. Contoh di sini adalah misalkan ada senyawa CH3COOH atau yang lebih kita kenal namanya adalah asam cuka. Nah, ketika asam asetat ini mengalami disosiasi, dia terjadi reaksi yang reversibel alias bolak-balik seperti ini. Dia menjadi CH3CO- dan H+. Di sini yang CH3CO- tidak terurai sepenuhnya menjadi ion-ionnya, sehingga dia menjadi elektrolit lemah. Kemudian ini dibahas lagi mengenai ionisasi asam asetat. Jadi di sini ada reaksi reversibel ya, yaitu reaksi dapat berlangsung dalam dua arah. Dia bisa ke arah produk maupun kembali ke arah reaktan. Asam asetat adalah elektrolit lemah karena ionisasinya di air hanya sebagian. Nah, ini bagaimanakah non-elektrolit tidak menghasilkan listrik? Non-elektrolit, jadi artinya senyawa tersebut tidak mengalami disosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi tidak ada kation dan tidak ada anion pada produk reaksinya. Contoh di sini ada senyawa C6H12O6 atau kita lebih kenal sebagai glukosa. Glukosa di sini ketika dia dilarutkan dengan aqueous atau H2O, dia menjadi larutan glukosa. Jadi tidak terbentuk ion-ionnya di sini. Nah, di sini ada hubungannya dengan ikatan yang terjadi pada senyawa tersebut. Kalau kita amati di sini, glukosa C6H12O6 dalam senyawa ini terbentuk ikatan kovalen. Bagaimanakah sifat-sifat fisik larutan? Nah, di sini pertama ada suatu prinsip yaitu sejenis melarutkan sejenis atau kita kan istilah like dissolve like. Jadi dua zat dengan gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Misalkan di sini molekul nonpolar dapat larut dengan pelarut nonpolar. Contohnya CCl4 dalam C6H6. Kemudian molekul polar dapat larut dalam pelarut polar. Misalkan di sini adalah C2H5OH dengan H2O. Senyawa ionik lebih dapat larut dalam pelarut polar. Misalkan di sini NaCl dalam H2O atau amonia. Jadi di sini adik-adik harus sudah bisa mengidentifikasi manakah senyawa yang memiliki ikatan ionik manakah ya ikatan kovalen. Jadi yang senyawa yang memiliki ikatan ionik atau senyawa ionik dia lebih larut dalam pelarut polar. Kemudian di sini ada reaksi pengendapan, di mana ketika ada suatu larutan, dia juga bisa membentuk endapan. Apakah itu endapan? Endapan adalah padatan ya tak larut yang terpisah dari larutan. Misalkan di sini ada reaksi antara Pb nitrat dengan dengan NaI menghasilkan endapan PbI2 dan NaNO3. Kalau kita amati seperti ini, jadi PbI2 ini akan membentuk endapan ya. Bersama molekulnya kita tuliskan. Jadi B2 adalah solid yang mengendap ya bersama ioniknya. Jadi kalau posisinya sama, di sini kita coret ya. Sama dengan ya antara kanan dan kiri. Nanti ketemu BB2+ dan 2I menghasilkan BBI2. Dan di sini yang sebagai totalnya nanti ada Na+ dan NO3 yang kita coret nanti dan sebagai ion pendampingnya.
Nah, ini kalau kita amati kelarutan metanol dalam air, di sini ada gaya intramolekul sehingga molekul tetap bersatu dan gaya tarik solut dengan solvent tadi. Jadi di sini kalau kita amati gaya intramolekulnya dalam H2O ini juga terjadi gaya intramolekuler yang metanol pun juga. Kemudian terjadi gaya tarik solut dan solvent. Ini adalah kelarutan NaCl dalam air. Jadi diamati di sini ada Na+, ada Cl- ya. Jadi dia apabila dia dilarutkan dengan H2O, dia membentuk kation dan anion. Pada saat padatan melarut terjadi dua hal. Pertama, molekul-molekul zat terlarut atau solut dipisahkan. Di sini diperlukan sejumlah energi tertentu. Molekul-molekul solut bergabung dengan molekul solvent. Di sini dilepaskan sejumlah tertentu energi. Nah, ini ada kaitannya tentang energi pelarutan. Nah, proses di mana sebuah ion dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu disebut sebagai hidrasi atau solvasi air. Nah, ini H2O di sini. Kalau kita amati di ikatan sini ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ini contoh pelarutan Ki dalam air merupakan gabungan dari proses berikut ini. Pertama, Ki dalam bentuk serbuk, dia ada sejumlah energi menjadi K+ dan imin. Kemudian dia berinteraksi dengan sejumlah air menjadi K+ dalam air dan imin dalam air nanti. Sehingga jika kita total reaksinya, ketika Ki dalam serbuk tadi direaksikan dengan Aqueous, dia membentuk kation K+ dan anion imin dan sejumlah energi. Nah, bagaimanakah pertukaran energi bila Ki melarut dalam air? Jika H atau entalpi yang diserap lebih kecil daripada entalpi yang dibebaskan, maka proses pencampuran melepaskan panas atau delta H negatif. Jadi di sini ada istilah delta H negatif dan delta H positif. Kemudian di sini ada istilah eksotermis dan endotermis. Jika H atau panas yang diserap lebih kecil daripada panas dibebaskan, maka proses pencampuran melepaskan panas atau delta H negatif. Misal di sini pencampuran antara kloroform plus aseton, ada pencampuran asam sulfat pekat dan air, dia mengeluarkan panas. Nah, tanda ini biasanya dalam permukaan wadah yang untuk melarutkan, kalau kita raba terasa panas, dia mengalami reaksi eksotermis. Jadi artinya gaya antar molekul lebih besar daripada gaya intramolekul. Jika H yang diserap lebih besar dibandingkan H yang dibebaskan, maka proses pencampuran menyerap panas atau delta H positif. Nah, misalnya jika etanol air di sini super dingin karena menyerap panas, gaya antar molekulnya lebih kecil daripada gaya intramolekul. Pada kebanyakan zat, H yang diserap lebih besar daripada H yang dilepaskan, atau energi yang memisahkan molekul lebih besar daripada energi solvasi. Biasanya kalau reaksi terjadi secara endotermis, dia terasa dingin pada permukaan wadahnya. Berikutnya kita menghitung bagaimana caranya menghitung konsentrasi larutan. Jadi di sini banyak-banyaknya jumlah zat terlarut atau solut dalam solvent dinyatakan dengan konsentrasi, yaitu ukuran kepekatan suatu larutan. Konsentrasi ada dua cara penyataannya. Yang pertama, berat solut dalam 1000 gram solvent. Penyataan massa solut dalam massa solvent sehingga konsentrasi tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu. Yang kedua, berat solut dalam volume solvent, penyataan massa solut dalam volume solvent sehingga konsentrasi dipengaruhi oleh perubahan suhu. Nah, konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam jumlah tertentu pelarut atau larutan. Dengan istilah molaritas, di mana rumusnya adalah mol zat terlarut dalam gram dibagi volume larutan dalam liter. Nah, ini ada contoh soalnya. Berapakah massa Ki yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan 2,8 mKi? Jadi di sini kita mendapatkan tugas untuk menghitung berapakah gram Ki yang dibutuhkan. Pertama, yang diketahui dalam soal ini adalah ada volume, ada molaritas, dan kita suruh menghitung gram Ki-nya. Nah, 500 ml ini bisa kita konversi dulu menjadi liter.
Kemudian di sini kalau kita tulis, jadi di sini caranya 500 mili dibagi 1000 mili untuk mendapatkan volume liternya ya, dikalikan dengan M atau molaritas, molaritas sama dengan 2,8 dibagi 1 liter ya, dikali dengan mR dari KI tadi, yaitu 1,166 gram KI, sehingga mendapatkan KI-nya adalah 232 gram KI. Di sini nanti adik-adik silakan dibuat kembali video tentang stoikiometri ya. Nah, ini kita samakan satuannya ya. Jadi kalau mendapatkan satuan KI dalam wujud gram. Nah, bagaimanakah cara membuat larutan? Pertama di sini kita timbang sejumlah padatan yang kita butuhkan. Kemudian kita larutkan pada beker gelas. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam ini namanya labu ukur ya. Labu ukur di sini nanti kita tambahkan aqueous hingga tanda batas ini. Nah, ini kemudian kita tambahkan hingga tanda batas hingga mencapai meniskus seperti ini. Nah, berikut adalah status konsentrasi. Konsentrasi suatu larutan adalah banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Di sini ada berbagai macam rumus. Ada persen berdasarkan massa, jadi B per B. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa zat terlarut plus massa pelarut, ini sebagai massa larutan, dikalikan 100%. Ada juga fraksi mol, mol zat A dibagi jumlah mol seluruh komponen. Kemudian molalitas, jumlah mol solut atau zat terlarut dalam 1000 gram solvent. Kemudian susunan berat, jumlah gram solut dalam 1000 gram solvent. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui persen ya. Ada persen mol juga. Nah, berat solut dalam volume solvent ada molaritas, ada normalitas. Bedanya apa? Kalau normalitas kita menghitung jumlah mol ekivalen solut dalam 1 liter larutan. Kemudian yang ketiga, ada part per million atau ppm. Ini seringkali digunakan ketika penelitian. Artinya bagian per sejuta adalah satu bagian solut dalam 1 juta bagian larutan. Satuannya adalah mikrogram per mililiter, miligram dalam liter. Kemudian biasanya digunakan adalah ini, miligram dalam liter ini. Konsentrasi dapat dirubah dari satu cara ke cara yang lainnya, tetapi tetap menggunakan konsep 1 per 1 juta. Ini ada contoh soal. Hitunglah molalitas suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 75 gram BA nitrat ke dalam 374 gram air pada pH 20 Celcius. Caranya adalah, pertama kita harus mengetahui berapakah massa molar atau mR dari BA nitrat tadi ya. Kita hitung ketemu 261,32 gram per mol. Kemudian kita menghitung mol dari BA nitrat tadi. Nah, ini adik-adik bisa melihat langsung pada video stoikiometri untuk jelasnya. Kemudian kita menghitung molalitas. Mol BaNO32 tadi dibagi dengan massa pelarutnya adalah air adalah 374 gram. Kita konversi terlebih dahulu menjadi kilogram. Ketemu 0,767 molalitas. Nah, bagaimanakah cara mengkonversi satuan ini? Nah, ini sebagai tugas nanti. Soalnya adalah konsentrasi asam klorida adalah 1,8 M. Memiliki massa jenis atau kerapatan 1,19 gram per mili. Hitunglah persen massa HCl. Yang kedua, molalitas. Yang ketiga adalah fraksi mol dari HCl. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2, hitunglah molaritas dari 1,74 M atau dengan istilah molalitas larutan sukrosa yang kerapatannya 1,12 gram per mili. Jadi ada 2 tugas ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini sebagai penanda kalau molaritas dibagi dalam volume larutan dalam satuan liter. Kalau molaritas dengan massa pelarut ya. Jadi sini larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini ada pembahasannya, ada contoh soal lagi.
Berapakah molalitas dari 5,86 M larutan etanol C2H5OH yang kerapatannya 0,927 gram per mili. Nah, ini kita terus lagi rumusnya supaya tidak salah. Kita misalkan di sini volume larutan adalah 1 liter, sehingga mol etanol adalah 5,86 mol etanol ya, sama dengan 270 gram etanol. Di sini kita menghitung dari mol dikalikan mR-nya C2H5OH ketemu 270 gram etanol. Nah, untuk pelarutnya di sini kita kan dengan kerapatan 0,927 gram per mili, kita hitung massa larutannya dengan menggunakan rumus massa jenis sama dengan M per V, jadi massa per volume ya. Massa pelarut sama dengan massa larutan dikurangi massa zat terlarut. Massa larutan adalah dari 927 gram ini dikurangi etanolnya 270 gram, ketemu 0,657 kg. Nah, molalitasnya adalah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut satuan kilo. Jadi 5,86 mol dibagi 0,657 kg pelarut, ketemu 8,92 molar liter. Berikutnya, dalam larutan, kita belajar tentang pengenceran larutan, yaitu prosedur untuk penyiapan larutan yang kurang pekat dari larutan yang lebih pekat. Nah, ini jadi ada penambahan pelarut atas pengenceran ya. Rumusnya adalah mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan mol zat terlarut setelah pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, ini ada contoh soalnya. Bagaimana menyiapkan 60 ml 0,2 M HNO3 dari larutan stok 4 M HNO3. Jadi misalkan di sini nanti kalian praktikum, ketika di lab itu hanya ada larutan yang lebih pekat. Jadi di sini tugas kalian adalah untuk mengencerkan larutan tersebut. Rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Jadi di sini pada awalnya adalah molaritas M1 adalah 4M. Kemudian kita di sini ingin membuat konsentrasi 0,2 M sebanyak 0,06 liter. Jadi ini konversi ya dari mili ke liter ya. Kemudian kita hitung berapakah jumlah volume larutan HNO3 dengan konsentrasi 4M yang dibutuhkan untuk membuat larutan sekian konsentrasinya. Jadi V1 sama dengan M2 kali V2 dibagi M1. Ketemu 3 mili. 3 mili asam plus 57 air akan menghasilkan 60 mili larutan dengan konsentrasi 0,2 M. Nah, ini adalah hubungan antara suhu dan kelarutan. Jadi di sini setiap senyawa itu memiliki nilai kelarutan tersendiri ya. Jadi setiap senyawa itu memiliki kelarutan yang berbeda-beda, tidak sama antara satu senyawa dan senyawa lain. Dan ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi kelarutan meningkat ketika suhunya meningkat. Jadi untuk mempercepat pelarutan, biasanya ini kita menambahkan energi dari panas. Jadi kita panaskan larutannya. Kelarutan menurun ketika suhunya meningkat. Jadi di sini ada senyawa seperti ini juga. Kelarutan biasanya menurun ketika suhunya meningkat ya. Kemudian ada hubungan dengan tekanan kelarutan gas. Kelarutan suatu gas dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutan. Jadi di sini ada C sama dengan Kp, K adalah konstantanya yang bergantung pada suhu, yaitu konsentrasi M gas yang terlarut C sini, P adalah tekanan gas di atas larutan, K adalah konstantanya. Di sini tekanannya rendah, ini tekanannya, jadi C-nya rendah. Kalau P-nya tinggi, C-nya juga tinggi. Kelarutan yaitu jumlah solut yang dapat larut dalam sejumlah solvent, sehingga batas tertentu disebut adalah batas kelarutan. Bila batas kelarutan belum dilampaui, maka solut larut dalam solvent. Bila batas kelarutan sudah dilampaui, maka solut sudah tidak larut dalam solvent. Jumlah solut yang dapat larut dalam sejumlah tertentu solvent disebut sebagai derajat kelarutan, ditentukan oleh sifat solut maupun sifat solvent itu sendiri. Nah, yuk kita mulai belajar di sini. Bagaimana cara memprediksi kelarutan sekali satu zat?
di dalam pelarut yang manakah tiap-tiap zat larut di bawah ini akan dapat lebih larut. Nah, misalkan di sini natrium klorida dalam metanol dan atau propanol. Jadi di sini natrium klorida itu kan senyawa ionik, jadi dia lebih memilih ke senyawa yang lebih polar. Antara metanol dengan propanol, lebih polar adalah metanol. Jadi dia bisa larut ke metanol ini. Kemudian ada etilen glikol dalam air atau dalam heksana. Jadi tandanya itu kalau dia bisa larut dengan air, dalam senyawa tersebut ada oksigennya. Jadi dia bisa larut ke dalam air ini. Kemudian di etil ether dalam etanol atau dalam air, jadi etil ether lebih larut dalam etanol. Nah, ada berbagai kategori larutan. Ada larutan jenuh, larutan tak jenuh, larutan lewat jenuh. Dikatakan larutan jenuh jika dia mengandung jumlah maksimum zat larut yang dapat larut dalam satu pelarut pada suhu tertentu. Jadi sudah maksimum ya di situnya. Kemudian ada larutan tak jenuh, mengandung zat larut lebih sedikit daripada yang sebenarnya, dapat dilarutkan oleh pelarut pada suhu tertentu. Larutan lewat jenuh mengandung zat larut lebih banyak daripada yang terdapat pada larutan jenuh pada suhu tertentu. Natrium asetat akan mengkristal dengan cepat ketika ditambahkan sedikit benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Nah, selamat belajar. Jika ada tanyakan, silakan ya dituliskan dalam grup WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.